Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat kue tradisional yang super cantik. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita buat unti kelapanya dulu. Siapkan 60 gram gula aren, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan 5 sendok makan air. Setelah bahan-bahan tadi kita masukkan, kemudian nyalakan api sedang, lalu masak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah larut dan mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 100 gram kelapa parut. Ini kelapa parutnya setengah tua ya, yang kita ambil bagian putihnya aja, kemudian kita aduk rata dengan gulanya. Setelah gulanya meresap dengan kelapa seperti ini, selanjutnya kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan bahan kulitnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk lalu tuangkan 350 ml santan secara bertahap. Setelah kita masukkan setengah bagian santannya, kemudian kita aduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya kita tuangkan lagi sisa santannya, kemudian kita aduk kembali. Kalau tidak ada bahan yang bergerindil lagi, sekarang masukkan 1 butir telur lalu kita kocok sampai tercampur rata dengan adonan. Nah, ini semua bahan sudah tercampur rata dan adonannya sudah jadi. Kemudian kita siapkan wadah yang lebih kecil. Adonan yang banyak ini kita aduk terlebih dahulu, setelah itu kita pisahkan sebanyak 2 sendok sayur ke dalam wadah yang lebih kecil. Selanjutnya kita tambahkan pewarna coklat, ini aku menggunakan sebanyak 5 tetes. Kemudian aduk hingga tercampur rata dengan adonan. Nah, ini adonan coklatnya nanti kita gunakan untuk motifnya. Setelah tercampur rata, selanjutnya adonan yang banyak kita tambahkan 5 tetes pewarna hijau muda. Nah, ini pewarna hijaunya sudah tercampur rata dan semua adonannya sudah jadi. Selanjutnya untuk adonan yang sedikit ini, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah adonan dimasukkan, kemudian kita ikat plastiknya lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita membuat kulitnya dulu, siapkan teflon anti lengket yang sudah dioleskan dengan sedikit minyak, nyalakan api kecil lalu beri motif seperti pada video. Tambahkan adonan hijau. Nah, ini kita ratakan seperti ini kalau masih ada yang berlubang. Kemudian kita tunggu sampai kulitnya ini tidak lengket dengan teflon. Kalau sudah bisa digoyang-goyang seperti ini, kemudian kita angkat lalu kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini dia kulit dadar gulung dan isiannya sudah jadi. Kemudian kita siapkan talenan. Ambil 1 lembar kulitnya. Kemudian tambahkan isiannya di atas kulit. Aku tambahkan sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah itu kita lipat sisinya seperti ini, kemudian kiri kanannya juga dilipat, setelah itu digulung. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget, kulitnya juga lentur dan gak mudah sobek. Kita lanjutkan ya sampai selesai.
Setelah selesai kita gulung semua, selanjutnya siapkan plastik OPP ukuran 8 kali 10 cm. Ambil satu dadar gulung, letakkan di atas plastik. Kemudian plastiknya kita gulung dan direkatkan. Nah, agar tampilannya lebih cantik, ini aku tambahkan stiker seperti ini ya. Ini udah selesai, kemudian kita lanjutkan membungkusnya. Dadar gulung hijau isi unti kelapanya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Tampilannya super cantik, rapi, dan mewah banget. Cocok untuk jadi ide jualan atau disajikan saat ada acara ya. Satu resep ini menghasilkan 21 dadar gulung. Sekarang langsung aja kita cobain. Ini warnanya cantik, motifnya juga unik banget. Rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat kue yang enak banget, tampilannya juga cantik. Kalau kalian penasaran gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 8 buah pisang matang, kemudian potong kecil-kecil. Setelah pisangnya kita potong, selanjutnya siapkan pan, masukkan 3 sendok makan margarin. Kita aduk-aduk sampai margarinnya meleleh seperti ini. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita potong-potong, lalu kita hancurkan menggunakan spatula. Nah, kalau pisangnya sudah halus seperti ini, selanjutnya tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita aduk gula pasirnya ini hingga tercampur rata dengan pisang, lalu kita masak sampai matang. Agar warnanya lebih kuning, aku tambahkan pewarna kuning secukupnya atau boleh di skip aja ya. Kalau warna pisangnya sudah lebih tua dan kalis seperti ini, artinya sudah matang, kemudian kita angkat. Untuk membuat kulitnya, siapkan 150 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan tuangkan 350 ml santan. Santannya kita masukkan sedikit-sedikit sambil kita aduk. Setelah santannya kita masukkan semua, kemudian tambahkan 1 butir telur, lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kalau semua bahan udah kita masukkan seperti ini, selanjutnya siapkan wadah dan saringan, lalu adonannya kita saring agar tidak ada yang bergerindil. Kalau masih ada yang bergerindil seperti ini, bisa kita tekan-tekan ya. Selanjutnya adonannya kita aduk kembali. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian plastik segitiga, lalu masukkan 3 sendok sayur adonan. Ini nanti kita gunakan untuk motifnya. Selanjutnya plastik segitiganya ini kita ikat lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk adonan yang banyak kita tambahkan pasta red velvet secukupnya. Kemudian kita aduk sampai pastanya tercampur rata dengan adonan.
Nah, ini adonannya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan teflon, ini ukuran 16 cm. Kemudian kita lapisi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Lalu kita beri motif. Kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan red velvet, lalu kita ratakan ke seluruh permukaan teflon. Masak menggunakan api kecil. Kalau bagian pinggirnya sudah mengering, kemudian kita angkat lalu lanjutkan sampai selesai. Langkah selanjutnya kita membentuk dadar gulungnya, siapkan kulit yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ini isian pisangnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita bentuk memanjang seperti ini ya isiannya. Lalu kita lipat seperti melipat dadar gulung biasanya. Setelah dadar gulungnya kita beri isian, selanjutnya kita bungkus menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 10 cm. Kita gulung plastiknya lalu direkatkan. Nah, ini dia dadar gulung red velvet isi pisangnya sudah jadi, tampilannya super cantik dan rapi banget. Kulit dadar gulungnya super lentur, jadi bagian pinggirnya nggak ada yang retak atau pecah. Sekarang langsung aja kita cobain ya. Rasanya enak banget, isiannya banyak, lembut, pokoknya kalian harus cobain ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin juga resep aku di video selanjutnya.